Selamat pagi, nama saya Agustina Ocahiro, NIM 19104169199 dari kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi, jurusan Manajemen, hari dan tanggal Senin 3 Mei 2021, dosen Pak Adi Murzalin SEMM. Studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Shikoku yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah yang per hari Rp1.000 sebagai berikut. Dalam tabel karyawan pekerja, Paijo adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paijah adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian 1. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijo 65, 50, 60, 70, Paijah 55, 45, 60, 55, Wanto 50, 60, 75, 70, Wanti 40, 55, 65, 60. Sesudah Paijo 15, 0, 10, 20, Paijah 10, 0, 15, 10, Wanto 0, 10, 25, 20, Wanti 0, 15, 25, 20. Langkah kedua, memastikan sebuah baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut dalam kurung kolom yang sama. Dalam langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijo 15, 0, 10, 20, Paijah 10, 0, 15, 10, Wanto 0, 10, 25, 20, Wanti 0, 15, 25, 20. Sesudah Paijo 15, 0, 0, 20, 10, Paijah 10, 0, 5, 0, Wanto 0, 10, 15, 10, Wanti 0, 15, 15, 10. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlahnya barisnya. Misalnya jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki nilai 0.
Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerja. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nol seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Langkah 5, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paijo 25 0 0 10, Paija 20 0 5 0, Wanto 0 10 5 0, Wanti 0 15 5 0. Langkah 6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, dalam kurung mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berbeda di baris dan kolom berbeda, artinya tabel penugasan dan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Kasus 2, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman yang setiap daerah pemasaran berdasarkan persentase kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman tidak setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar ketentuan keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel 1, data lokasi atau salesman. Sel 1 lokasi 1000, lokasi 1 1000, lokasi 2 900, lokasi 3 1100, lokasi 4 900. Sel 2 lokasi 1 1100, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 950. Sel 3 lokasi 1 1050, lokasi 2 95, lokasi 3 900, lokasi 4 1050. Sel 4 lokasi 1 1150, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 1000. Penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimalisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungry adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, baris 4 1150. Hasil ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dengan dari 1100.
Baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050 dan baris 4 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama dapat dilihat dari tabel 2. Selanjutnya diperiksa adalah apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terbentuk nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Bisa kita lihat di tabel tersebut. Sekarang terlihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 0 1 yang baris 1 dan baris 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir, salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Soal teori yang nomor 1, apa itu peramalan? Peramalan adalah proses membuat prediksi berdasarkan data masa lalu dan sekarang dan paling umum dengan analisis tren. Contohnya mungkin estimasi beberapa variabel minat pada beberapa tanggal tertentu di masa depan. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam keikatan dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lebih bank. Peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tentang kerja tidak tetap. Peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Soal ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgent atau paling penting bagi perusahaan? Karena peramalan dibutuhkan karena terdapat timeline atau delay antara 3 ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan kegiatan implementasi. Peramalan adalah dasar penyusunan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rancangan bisnis. Soal keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Dibagi menjadi 2, yakni peramalan secara kuantitatif dan peramalan secara kualitatif. Peramalan secara kuantitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapatan dan analisis yang deskripsi. Sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitung
matematis. Soal kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Kedua, memilih time yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramal. Apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari. Yang keempat, memilih model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil peramalan. Sekian dari saya, terima kasih.